Sekarang kita gabungin before afternya ke sini. Saya bangga turun berat badan 15 kilo 2,5 bulan. Saya tunjukin ini foto before saya. Eta teh foto saya. Sekarang kita gabungin biar kelihatan nih. Ya kan? Apa yang kita lakukan ketika memang itu cuman kayak terhambat sedikit atau ada stuck sedikit, pasti akan turun di kemudian hari. Benar. Ada satu lagi cara yang bikin kalian akan lebih konsisten lagi, dan ini works banget. Sekarang klik tombol merah. Ya. Sekarang lagi ada di segmen Fit Tia Ria Tia. Udah ada sekarang. Oh, ada segmennya ada, ya, Bu? ada playlistnya Fit Tia Ria Tia. Oke. Gitu. Karena ternyata dengan sharing apa yang aku lakukan sehingga aku turun 15 kilo dalam waktu 2,5 bulan ini, ternyata inspirate banyak orang gitu, dan ilmunya tuh bisa dipakai siapa aja, murah, nggak nyiksa, dan bermanfaat. Berarti orang-orang udah mulai aware sama kesehatan mereka sendiri. Iya, ya? apalagi kan lagi pandemi gini. Orang-orang dengan berat badan kelebihan, obesitas, itu akan secara imunitas tubuh tuh pasti nggak sebagus yang badannya sehat. Oke, berarti akan lebih besar kesempatan mereka untuk terkena atau terpapar segala macam penyakit. Ya, pokoknya intinya kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita dengan cara apa? Dengan cara pola hidup sehat. Oke. Oke, kalau gitu nih kita buka pertanyaan-pertanyaan nih, banyak yang Oke, jadi nanya-nanya. sekarang ceritanya Q&A ya, Bu? Rasa kayak artis-artis. Tanya-tanya. Oke, pertanyaan pertama apa? Lihat ya, ini foto before. Wadaw. Nih, before-nya ya. Gokil gitu. Udah kayak kue roti roti sobek ya, Bu? Sumpah ini kalau dia bayi di bawah 6 bulan ini lucu banget pasti ya. Kebetulan ini perempuan dewasa berumur 30 tahun. Jadi nggak lucu. Bisa dilihat ini fotonya tuh gokil ya. Tapi memang Wita, gue kenal Wita, dia memang sepede itu dengan berat badan dia juga yang overweight juga dia pede gitu. Benar. Oke, nah itu dia ya before-nya. Before-nya. Nah, after-nya boleh ditunjukin tuh di sini. Nah, ya kan? afternya yang ini aja yang aku ngerasa cantik banget ya. Cantik. Ya kan, ya cantik banget. Kelihatan ya dua-duanya itu seluruh badan. Sekarang kita gabungin before after-nya ke sini. Kelihatan ya, Mama Esi kembar. Ya. Ini tidak mengada-ngada, ini bukan cerita mitos, ini beneran terjadi. Bahwasannya si 150 kilo itu sekarang udah 93 kilo. Ije gitu. Nah sekarang gue juga dong. Jangan sembarangan. Ban dari kemarin ngomong turun berat badan. Iya, Coba mana saya bangga turun berat badan 15 kilo 2,5 bulan. Saya tunjukin ini foto before saya. Eta teh foto saya. Ya dong, Ma. Tapi kalau ini sebenarnya kan kalau foto tuh kita selalu berusaha supaya nggak kelihatan gendut gitu kan. Tapi ini yang masih ada lah fotonya. Oh, tapi tetap kelihatan cantik ya, biarpun memang besar. Ya, gitu. soalnya kan saya kan jualan juga endorse sama segala macam. Kalau jelek-jelek itu nanti nggak ada yang mau endorse. Tolong endorse masuk, endorse masuk. Brand masuk. Ayo loh, kita mah bisa. Nah, ini kan before, ini sekarang foto afternya. Ya kan, udah mulai ada shape-shape-nya gitu. Udah mulai kelihatan kayak gitar Spanyol ya, Bu. Sekarang kita gabungin biar kelihatan nih. Ya kan. Nah, mungkin kalau foto mungkin nggak kelihatan. Oke. Lebih Ke bagus video kali ya, biar terlihat gerak mulutnya, gesturnya. Ya, gitu. oke. Sekarang kita kasih lihat dulu videonya Wita. Ada videonya ya? Ada dong. Before. Nih. Hola, ketemu bareng gue Wita Sylvia di vlog perdana gue. This is your moment. This is your moment.
Gila. Yang bikin kelihatan tuh dari round ini loh, apa double chin ya kan. Terus memang ya udah kelihatan aja udah pasti gede banget. Coba berdiri biar orang lihat ini afternya sekarang kan? aja ya. Sekarang ya biarpun pakai oversize tetap terlihat lebih langsing ya kan. Terima kasih loh. Cocok. Nah ini sekarang gue juga ada video. Oh lu juga ada. Yang pas pandemi yang pertama, yang PSBB pertama itu, wah tiap hari gue minum kopi. Oh kopi-kopi kekinian. Dan lu juga suka bikin sendiri Bikin ya sendiri kan? dan emang rasanya enak banget. Nah, coba mana? Ini foto, ini video before-nya. Hai guys, welcome to our YouTube channel. Gede itu 74 kilo, tapi gue lo sekarang berapa berat tuh? 9, kadang lagi 93, kadang 92. Tuh. Jadi looks gue sebenarnya kayak lo yang 90 berapa, karena mungkin makanan yang gue makan tepungnya, gulanya itu kan membuat kayak pembengkakan. Benar, begitu. Makanya sekarang dong. Idi. Kalau lihat dari belakang tiba-tiba dia gini, dede gitu. Nah itu dia tadi foto before after, video before after. Ya memang kenyataannya kita memang turun berat badan sebanyak itu. Benar. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan Butia. Kalau gue, waktu yang tepat buat nimbang berat badan adalah pagi-pagi bangun tidur setelah pipis atau setelah pup, tapi belum turun, belum ngapa-ngapain, aku timbang berat badan. Biasanya aku timbang berat badannya itu tanpa pakaian. Naked. Jadi kenapa tanpa pakaian? Karena kadang-kadang pakaian yang kita pakai tuh beratnya tuh beda-beda. Kayak yang kita pakai sama yang gue pakai pasti akan berbeda. Iya. Ini berat loh. Nah itu sebenarnya kayak pagi-pagi lo habis pipis atau habis pup, tapi belum turun, belum aktivitas, belum makan, lo timbang dan itu naked. Nah, gitu. berarti itu nanti berat yang dihitung adalah berat net kok, berat kosong. Betul. Dan jangan lupa nggak perlu nimbang setiap hari banget. Benar. Takutnya kalau tidak ada penurunan, jatuhnya jadi stres. Benar. Mental. Benar. Karena ternyata penurunan berat badan itu berpengaruh dari psikis mindset juga gitu. Jadi ketika lo stres, berat badan turunnya juga jadi lebih lama. Oke. Kata dokter gue gitu. Berarti berpengaruh dari segala macam ini ya, Iya. segala macam kondisi ya, Bu? Betul. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Coba lu dulu. Kalau ingat nggak pas zaman pertama kali lihat? Kebetulan mungkin karena memang kita dibantu sama nutritionist dan dokter gizi, jadi asupan yang dimasukin ke dalam tubuh itu udah tepat. Cuman mau kasih saran aja nih buat Mahardika Tia, kalau berasa agak oleng-oleng, pusing-pusing, coba di-adjust lagi menu makanannya. Kira-kira yang menurut kamu kurangnya tuh di mana atau kelebihannya di mana, sama perbanyak minum air putih. Betul. Nah kayak kemarin juga aku sempet tuh di 4 hari pertama, karena kan itu gue nimbang tiap hari, gue pengen ada penurunan berat badan. At the end air minum juga gue dikitin. Iya kan. Nah jatuhnya oleng lah. Ternyata yang paling bisa bikin oleng itu adalah karena dehidrasi. Air putih itu harus banget dan istirahat yang cukup. Minimal 1 hari itu 8 jam seharusnya. Betul, setuju. Minimal banget 6 jam kalau emang lo sibuk banget. Tapi kalau bisa 8 jam gitu. Betul. Dan ternyata kalau kalian pengen kurusnya jangan terlalu yang goyor-goyor banget, kalau bisa jam 10 malam tuh udah tidur. Karena dia kayak pembentukan sel yang ngencengin apa segala macam itu dia start di jam 10. Berarti kalau masih mau kencang, nggak ada kendor-kendor setelah diet, tidurlah jam 10 malam. Yes. Kalau memang udah nggak ada kegiatan lagi ya. Betul. Kalau nggak dicolek suami. Hey. Next question. Jawabannya adalah beda.
Jadi cara makan juga, jam makan juga kita beda, dari harga juga kita beda gitu. Tapi yang sama adalah cara diharuskan jalan 45 menitnya, tapi dokter kita beda. Jadi dokter kita beda, tapi sebenarnya dokter gizi ini juga beda-beda. Kemarin aku sempat ngobrol, ada dokter gizi di Bandung. Nah ini videonya ya, ada di sini ya, sama ada di deskripsi di bawah. Iya, dia juga bagus banget, tapi dia tidak menjalankan pola yang seperti kita lakukan. Jadi kalau dia makan boleh bebas kapan aja, tapi itu benar-benar disesuaikan dengan bentuk tubuh. Jadi kayak kalau ini kayaknya kalau kita sharing, kalian mungkin bisa ngikutin kita di YouTube. Tapi ketika aku ke dokter yang aku bikin videonya itu, emang adjustmentnya untuk masing-masing. Jadi kayak dia ngelihat bentuk badan lo, ngelihat pola makan lo apa segala macam, lo di-adjust. Tapi itu benar-benar nggak bisa diikutin untuk orang yang lain. Gitu. Tapi dokternya kalau menurut gue itu ada di Bandung dan harga untuk konsultasinya sangat affordable. Berapa tuh kira-kira kalau boleh disebut? Kemarin itu kan ada sepupu gue juga kesana, itu per datang itu hanya sekitar 100 ribuan. Wow. Jadi buat kalian yang ada di Bandung cari tahu sendiri aja deh. Ya, nanti kan ada videonya, kalian lihat aja gitu. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya. Itu butuh kita yang dibuat sendiri ya. Jadi kayak kalau buat aku sih jalan 45 menit itu udah nggak ada acan-acannya. Udah kayak jadi makanan sehari-hari, dan aku merasa kesininya semakin fit. Jadi gue lebih enak dan kayak gila gue belum jalan 45 menit nih hari ini jatuhnya. Dan jalan 45 menit ini tuh kayak nggak kaku-kaku banget. Kalian bisa jalan di rumah, kalian bisa jalan yang di depan-depan. Terus udah gitu kalau misalkan nggak PSBB mungkin kalian mau jalan di mall juga bisa gitu. Malam bisa, pagi bisa, siang bisa, terserah. Jadi nggak ada alasan buat nggak jalan 45 menit karena dimanapun kalian berada, di mana bumi dipijak, kalian bisa jalan 45 menit. Nah itu dia. Terus udah itu kalau untuk ngilangin bosan, sukanya nonton apa? Korea, film Indonesia, film Barat, gosip film mungkin kayak India, dan lain-lain. Itu kalian sambil aja nonton bawa handphone. Nggak bosan gitu. Lanjut. Dia nih yang udah lebih senior. Lo pas stuck momen lo berapa bulan? Stuck momen gue 2 bulan. Mungkin bukan stuck momen ya, kalau mungkin lebih ke jadi pengurangan penyusutan berat badan gitu. Kalau misalkan stuck momen kan sama sekali nggak turun. Kalau gue tuh nggak pernah yang nggak turun, cuman yang biasanya turun bisa sampai 4 kilo, sampai 6 kilo, maksudnya bisa banyak gitu dalam waktu sebulan. Itu kayak cuman 2 kilo, 3 kilo. Itu karena memang badan kita udah mulai pintar nih, udah mulai bisa kebaca. Oh makanan sekarang nih, dia nih tahu nih makanannya yang dimasukin udah mulai gini-gini aja nih. Oh berarti gue harus nahan nih supaya berat badannya juga nggak turun. Itu nggak apa-apa, itu harus dari asupan kalian juga yang harus di-adjust, harus diulangi. Misalnya kayak udah nih makan 3 sendok nih, kayak Tia makan 3 sendok nih, lauknya 70 gram. Kok gue stuck ya, turunin lagi mungkin. Atau misal mungkin bisa di-adjust aja deh urusannya yang gimana sekalian nyamannya aja gitu. Terus udah gitu juga ada sisi lain juga yang bisa menyebabkan penurunan berat badan tuh agak terhambat. Kayak misalnya menstruasi. Ada perempuan kayak kemarin, menstruasi kemarin itu gue sampai 58 apa berapa gitu. Nah dan di situ juga gue dalam 1 minggu selama mens, sebelum mens sampai selesai mens kagak turun sama sekali. Kalau menurut dokter gizi gue, jadi si tubuh kita tuh menyimpan air pada saat haid supaya tidak terjadi dehidrasi. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan sama tubuh kita tuh pintar banget. Dia juga ngelihat gitu ketika ada penyesuaian makanan apa segala macam, dia juga penyesuaiannya juga cepat banget gitu. Jadi gimana cara menghadapinya? Kalau gue ya udah nggak usah nimbang-nimbang. Apa yang kita lakukan ketika memang itu cuman kayak terhambat sedikit atau ada stuck sedikit, pasti akan turun di kemudian hari. Ada satu lagi cara yang bikin kalian akan lebih konsisten lagi, dan ini works banget. Jadi ketika gue share apa yang gue lakukan dan orang-orang udah aware, itu setelah maju gue gak bisa mundur. Benar nggak? Benar. Kita nyemangatin orang, ini nih, dengan kita nyemangatin orang, kita mencoba diri kita untuk tetap konsisten, tetap bisa mempertahankan itu semua. At the end, gitu, kayak orang-orang udah banyak nih ngikutin, terus tiba-tiba lo gagal, lo fail, nggak mungkin banget. Nah itu, jadi kalau kalian mau, kalian sharing aja
kebayang nggak sih dengan kalian sharing berapa orang yang terbantu karena kalian tuh sharing gitu, berapa orang yang ikutan karena kalian sharing. Toh ini kita sharing sesuatu yang bermanfaat ya. Benar. Gitu. Dan mudah-mudahan kalian juga bisa mengikuti, terus diterapkan ke diri kalian masing-masing, dan akhirnya nanti kalian melihat hasilnya juga kan. Oh, itu udah sharing intinya juga biar lebih semangat. Oke, pertanyaan terakhir. Next question. Oke. Harus kalian tahu, jadi penyesuaian di tubuh kita itu ada di waktu 2 bulan. Benar banget. Jadi ketika kalian sudah mencoba mengatur pola makan yang lebih sehat dalam waktu 2 bulan, kalian tuh akan achieve berat badan juga akan turun. Jalan 45 menit juga dibantu itu. Nah, ketika udah 2 bulan, nah kalian tuh nggak akan yang kayak yoyo yang akan naik turun gampang banget gitu. Jadi kayaknya ini harus dimasukin salah satu hal yang akan membuat kalian harus konsisten. Bukan akan konsisten, tapi harus konsisten. Supaya apa? Percuma kita turun 5 kilo kalau besok hari kita naik 6 kilo. Itulah. Capek gitu. Benar. Sama satu lagi yang tadi 2 bulan pertama itu please jangan cheating. Jangan lakukan hal-hal yang aneh-aneh 2 bulan pertama, karena hasilnya akan kelihatan di 2 bulan pertama itu. Sama satu lagi nih, kalau misalkan kalian pengen banget konsisten ya, nggak ada yang instan di dunia ini, semuanya butuh proses gitu. Terus satu lagi nih, jangan jadikan apa yang kita sharing ini cuman jadi tren. Please jadikan ini gaya hidup. Jadi ini jadikan kebutuhan, bukan cuma tren aja. Karena saya udah jalan 45 menit, kalau nggak dibantu dengan pola makan yang sehat, penurunannya juga nggak akan banyak gitu. Jadi kita jalanin aja yang sehat-sehat semua. Mudah-mudahan satu Indonesia, bahkan satu dunia bisa lebih sehat. Mudah-mudahan virus COVID-19 segera pergi. Amin. Dengan imunitas tubuh di orang-orang di Indonesia semakin baik. Itulah harapanku. Amin. Oke, jangan lupa follow IG-nya Wita di @wita_sylvia. Dia juga ada YouTube-nya. Ada YouTube juga di Wita Sylvia juga. Tadi Wita promoin. Iya, alhamdulillah. Makasih Novia Setia. Ya Allah. Kalau bisa di-subscribe buat yang lagi diet-diet, karena dia di situ ada banyak menu masakan dan sebisa mungkin kita akan sharing sesuatu yang bermanfaat buat kalian gitu. Jangan lupa nonton YouTube playlist yang Fit Tia Aryastia, karena di situ ada panduan-panduannya apa aja yang udah aku lakuin. Aku collab sama dokter-dokter juga, dokter gizi dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa jadi sedikit ilmu tambahan buat kalian. Benar. Thank you Wita. Terima kasih Tia. Habis ini kita mau masak, gimana cara membuat menu masakan tanpa tepung, tanpa gula, tanpa minyak, tanpa santan, dan harus gampang. Tapi di video yang setelah video ini. Dadah! Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.